Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas dan mewawancarai mengenai gangguan berbicara, khususnya pada cadel huruf R. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama kami bertiga, saya Firmansyah Ramadhanu. Saya Raden Muhammad. Saya Zara Ramadita. Gangguan dalam pengucapan fonem R atau lebih spesifik lagi pada orang dewasa disebut sebagai cadel. Pada anak-anak, gangguan semacam ini masih bisa dianggap wajar. Namun, orang dewasa, hal ini menjadi suatu masalah. Gangguan ini seringkali menjadi hambatan dalam berkomunikasi dan dapat menurunkan rasa percaya diri pada individu yang mengalaminya. Cadel dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara seseorang. Jadi di sini kita akan mewawancarai dengan narasumbernya anggota kelompok kita sendiri, yaitu Raden Muhammad yang terkena gangguan berbicara cadel huruf R. Langsung saja masuk ke pertanyaan pertama, Saudara Raden. Saya ingin menanyakan, apakah Raden dapat menjelaskan bagaimana proses berpikir Raden itu dalam mengucapkan kata-kata yang sulit karena cadel, khususnya kata-kata yang mengandung huruf R? Saat mencoba kata-kata yang mengandung huruf R, biasanya saya mencoba berbicara lebih pelan agar terdengar lebih jelas. Saya sih kadang juga mikirin gimana sih caranya saya bisa ngomong R tapi cadel tapi didengar jelas oleh teman komunikasi saya sendiri. Langsung saja. Lalu bagaimana nih Raden mengatasi kesulitan dalam mengucapkan kata-kata karena cadel? Untuk mengatasi kesulitannya ya tentu aja saya latihan. Kayak misalnya kan kalau misal mau bisa ngomong R itu kalau kata orang latihan nih di depan cermin sembari ngomong R, R, R. Dan juga kadang kalau cara tradisional dikerok lidahnya pakai sendok gitu. Dikerok di latihan selalu di depan cermin. Iya, lebih sering di depan cermin. Sudah berapa lama tuh melakukan rutinan latihan itu? Mungkin di sekitaran 3 tahun tapi tidak rutin ya. Oke, lanjut. Terus apakah Raden ini merasa bahwa cadel itu mempengaruhi interaksi Raden terhadap orang-orang lain? Kalau iya tuh gimana sih rasanya, Saudara Raden? Mungkin kalau mempengaruhi iya ya, karena kan notasi berbicara saya kan jadi nggak jelas pada huruf R ya. Kadang kalau saya menyampaikan sesuatu terdengar tidak jelas aja gitu sama teman komunikasi saya. Tapi kalau percaya diri sih saya percaya diri lumayan ya. Karena kan nggak, kekurangan saya tuh cuman pada terletak huruf R, bukan, masih banyak yang kekurangannya lebih parah daripada saya. Jadi saya lebih memilih bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan kepada saya. Kekurangan cuman kendala di cadel R. Iya. Tidak bisu ya benar. Betul. Oke, lanjut. Ada nggak sih strategi yang Raden gunain buat meningkatkan kemampuan bicara sama ngatasin cadelnya ini? Ya strategi sih kurang lebih sama kayak pertanyaan yang kedua tadi ya. Strategi untuk cadarnya saya tuh berlatih di depan cermin dan menggunakan cara-cara tradisional yang kayak dikeruk lidahnya atau ditarik, entah berbicara kata yang kalimat yang familiar ya, ular melingkar di atas pagar, bundar-bundar. Seperti itu sih, saya terus berlatih aja strateginya. Jadi tetap terus berlatih ya untuk mengatasi cadelnya ini. Saya pengen tahu dong, pengen nanya juga nih kepada Raden. Sejak kapan Raden ini menyadari kalau Raden itu cadel huruf R? Apa dari kecil atau dari balita gitu? Kayaknya sih dari balita ya. Mungkin karena saya kan nggak terlalu berpikir waktu kecil ya. Jadi gimana ya? Kurang paham juga saya tuh kalau misalkan saya tahu atau enggak. Mungkin saya mulai paham kalau saya cadelnya tuh mungkin di SD ya, kelas 3, di saat disuruh bicara oleh guru saya. Contohnya tuh kayak disuruh mendongeng waktu itu pada pelajaran dongeng bahasa Indonesia. Situ saya disuruh untuk berbicara tuh huruf R dan ternyata emang cadel nggak jelas, samar.
Mungkin sekian tadi kita udah wawancarain Raden. Cadel dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor lingkungan, faktor keturunan, dan faktor fisiologis. Secara fisiologis, kondisi lidah yang tidak dapat menyentuh langit-langit dengan baik menyebabkan kesulitan mengucapkan fonem secara jelas, yang sering dikenal sebagai kondisi lidah pendek atau ankyloklosia. Cadel sendiri merupakan bentuk gangguan berbahasa yang berdampak langsung pada kemampuan seseorang dalam berkomunikasi. Kondisi ini seringkali menyebabkan penurunan rasa percaya diri pada penderitanya, karena mereka merasa memiliki kekurangan dan merasa malu saat berbicara. Pada hasil penelitian kami terhadap saudara Raden bisa ditarik kesimpulan faktor gangguan berbahasa yaitu cadel karena disebabkan oleh kondisi lidah yang tidak mampu menyentuh langit-langit dan terjadi saat si Raden ini masih anak-anak. Walaupun bagi sebagian orang itu yang memiliki gangguan berbahasa cadel menjadikan dirinya tidak percaya diri. Namun bagi Raden ini kondisi cadel R ini khususnya dia mampu untuk menjalani hari-harinya dengan penuh percaya diri. Karena walaupun artikulasinya itu kurang jelas, dia berusaha untuk menyampaikan informasi dengan lebih baik kepada semua orang. Sekian dari video yang kami tampilkan, semoga di dalam isinya berisi banyak manfaat dan memotivasi bagi para orang yang tidak bisa berbicara huruf R. Tetap semangat terus ya kawan-kawan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. R